Oke, kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya 5 unsur, kayu, api, tanah, logam, dan air. Konsep dari filosofi Tiongkok yang kayaknya udah sering banget kita dengar. Tapi, gimana kalau saya bilang terjemahan unsur atau elemen itu sebetulnya kurang pas? Dan di balik salah kaprah kecil ini, ada sebuah konsep yang jauh lebih hidup, lebih dinamis, dan jujur aja jauh lebih keren. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, disinilah kuncinya. Nama aslinya itu Wu Xing. Wu ya jelas artinya 5. Tapi Xing, nah satu kata ini yang mengubah segalanya. Xing itu artinya bukan benda, tapi bergerak, berjalan, sebuah proses. Jadi ini bukan soal 5 benda statis yang diam aja, bukan. Ini tentang 5 fase perubahan. 5 jenis gerakan dasar yang seakan-akan terus menari di alam semesta ini. Dan yang paling penting, di dalam diri kita juga. Dan ini bukan sekedar interpretasi modern loh, para ahli dan teks-teks kuno juga ngomongin hal yang sama. Kutipan ini misalnya, menegaskan kalau kita lagi ngomongin sistem yang dinamis, di mana segala sesuatu itu selalu dalam proses perubahan. Jadi lupain deh bayangan soal 5 balok penyusun yang kaku itu. Coba deh bayangin ini sebagai 5 tarian energi yang berbeda. Oke siap? Mari kita kenalan sama kelima penari ini satu persatu. Oke, kita mulai dari awal siklusnya, fase kayu. Coba deh bayangin energi musim semi. Rasain deh getaran energi yang meledak dari dalam biji yang pecah, atau kekuatan tunas muda yang nekat nerobos tanah keras setelah musim dingin yang panjang. Nah, kekuatan yang meledak itulah esensi dari fase kayu. Kuncinya ada di sini, gerakan kayu itu menyebar ke segala arah. Kalau mau pakai istilah kerennya, ini energi sentrifugal. Geraknya itu dari pusat terus meledak keluar. Persis kayak pohon yang merentangkan cabang sama rantingnya, seolah-olah pengen nangkep semua cahaya matahari. Ini energi soal permulaan, soal visi, perencanaan, dan pertumbuhan yang ya nggak bisa dihentikan. Coba kita lihat deh, gimana semuanya nyambung. Gerakannya yang menyebar, ya jelas sifatnya jadi dinamis dan penuh perkembangan kan? Dan kualitasnya yang dapat dibengkokkan dan diluruskan, wah ini filosofis banget. Ini bukan soal kaku, tapi justru soal fleksibilitas, soal ketahanan. Kayak bambu gitu, lentur tapi super kuat. Semuanya ini benar-benar cerminan sempurna dari energinya musim semi. Nah, setelah energi kayu tadi menyebar sampai maksimal, dia nggak berhenti. Dia berubah, dia bertransformasi. Dan sekarang kita lihat gimana siklus ini mencapai puncaknya, yaitu di fase api. Bayangin aja energi musim panas yang terik. Inilah puncak dari segala aktivitas, kehangatan, dan cahaya. Nah, ini dia bedanya. Kalau kayu tadi geraknya menyebar ke semua arah, gerakan api itu fokus banget, satu arah aja, lurus ke atas. Bayangin deh, api unggun. Lidah apinya selalu kan menjilat ke langit, ini energi yang naik, energi yang di level puncaknya. Fase ini tuh soal puncak kesadaran, soal kegembiraan, koneksi, dan ya transformasi materi jadi energi. Simple, jelas, dan kuat. Arahnya naik. Kualitasnya ya menyala ke atas. Nggak pakai ribet. Inilah simbol dari puncak sebuah siklus. Momen paling terang, paling panas, kayak siang bolong di tengah musim panas. Inilah fase di mana semuanya mencapai kematangan yang sempurna. Oke, sekarang pertanyaannya, setelah energi mencapai puncaknya, terus mau kemana lagi? Nah, disinilah fase tanah masuk. Dan perannya ini benar-benar spesial. Tanah itu bukan cuma gerakan selanjutnya dalam antrian, bukan. Dia adalah pusat dari semua gerakan, porosnya. Ini konsep yang penting banget buat kita pahami nih. Kalau tadi kayu geraknya keluar, api geraknya ke atas, nah, tanah itu titik tumpu yang diam di tengah-tengah, pusat gravitasinya. Anggap aja dia jangkar yang ngasih keseimbangan, stabilitas, dan makanan. Semua fase lain itu muter di sekeliling dia dan selalu kembali ke dia untuk transisi. Coba deh perhatiin kualitasnya. Memungkinkan penanaman, pertumbuhan, dan panen. Ini kan peran seorang ibu banget ya, menopang dan memberi makan. Tanpa pusat yang stabil ini, bisa dibayangin dong gerakan-gerakan yang lain bakal jadi liar dan kacau balau. Jadi, tanah ini adalah energi transisi. Kayak momen akhir musim panas yang lembab itu loh, di mana alam kayak lagi mencerna hasil panen sebelum masuk ke musim gugur. Oke, dari pusat yang stabil tadi, sekarang siklusnya mulai bergerak lagi. Tapi kali ini ke dalam dan ke bawah. Kita masuk ke fase logam. Coba rasakan energi musim gugur yang udaranya jernih dan sejuk itu. Nah, ini waktunya buat panen, ngumpulin hasil, dan memadatkan semua saripatinya. Nah, ingat kan fase kayu tadi yang geraknya meledak keluar? Logam ini kebalikannya 180 derajat. Gerakannya itu justru ke dalam, memadat, mengengkerut, kontraksi.
Bayangin aja semua energi musim panas yang melimpah ruah itu, sekarang dipadatkan jadi satu biji kecil di musim gugur. Fase ini tuh soal struktur, soal pemurnian, dan soal melepaskan apa-apa yang udah nggak penting lagi. Kelihatan kan polanya di sini? Logam itu ngasih kita struktur, batasan, dan juga nilai. Gerakannya yang memadat ke dalam itu adalah energi yang menurun. Persis kayak matahari yang terbenam di sore hari, atau daun-daun yang gugur kembali ke tanah. Semuanya seolah-olah lagi nyiapin kita buat masuk ke fase keheningan. Dan kita sampai di fase terakhir siklus ini. Air. Ini adalah energi musim dingin. Titik paling rendah, paling dalam, dan paling hening dari semuanya. Di sini segalanya istirahat total. Tapi bukan berarti mati ya. Justru lagi nyimpen potensi yang luar biasa besar untuk kehidupan baru nanti. Gerakan air itu, ya kita semua tahu lah ya, selalu ke bawah. Dia akan selalu cari titik terendah, tempat di mana dia bisa ngumpul dengan tenang dan dalam. Ini adalah energi yin yang paling murni. Tapi penting banget buat dicatat, ini bukan kematian, ini lebih ke tidur panjang atau dormansi. Mirip kayak benih yang nunggu dengan sabar di bawah tanah yang beku, sambil nyimpen semua blueprint kehidupan, siap untuk siklus selanjutnya. Jadi, sifat utamanya itu ada dua, penyimpanan dan potensi. Ini fase istirahat total, ngumpulin kekuatan lagi. Sama persis kayak malam hari yang nge-charge energi kita buat besok. Dan dari kedalaman air yang tenang inilah, energi buat ledakan fase kayu yang baru nanti bakal muncul. Dan lingkarannya pun lengkap. Oke, jadi kita udah lihat kelima gerakannya kan? Menyebar keluar, membara ke atas, stabil di tengah, memadat ke dalam, dan mengalir ke bawah. Tapi, keajaiban yang sebenarnya itu bukan di masing-masing gerakan itu sendiri, tapi gimana mereka semua nggak berdiri sendiri. Mereka saling mengalir dari satu ke yang lain dalam sebuah siklus yang nggak pernah putus. Ini salah satu contohnya. Namanya siklus Sheng atau siklus saling mendukung. Dan logikanya tuh alami dan cantik banget. Coba deh ikutin. Kayu jadi bahan bakar buat api. Abu dari api jadi pupuk buat tanah. Di dalam tanah terbentuklah logam dan mineral. Permukaan logam yang dingin bikin uap air mengembun, jadi membawa air. Dan udah pasti air menumbuhkan kayu. Terus aja muter gitu. Sebuah tarian penciptaan yang gak ada habisnya. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Wuxing atau 5 fase pergerakan ini bukan sekedar label buat ngasih nama ke benda benjar. Anggap aja ini sebuah kacamata, sebuah lensa, buat kita bisa ngelihat dan ngerti proses. Sebuah peta buat ngelihat gimana energi itu bergerak dan berubah di alam, di musim, bahkan dalam satu hari, dan juga di dalam diri kita. Makanya pertanyaan kuncinya bukan ini apa, tapi ini lagi ngapain. Nah, sebagai penutup, yuk kita coba bawa konsep ini ke dalam diri kita sendiri. Coba renungkan sejenak, kira-kira saat ini Anda lagi ada di fase mana? Apakah lagi di fase kayu, penuh semangat memulai proyek baru, idenya meledak-ledak? Atau mungkin lagi di fase api, lagi bersinar terang-terangnya di puncak karir atau hubungan? Bisa jadi lagi di fase logam, lagi beres-beres hidup, membuang yang nggak perlu? Atau jangan-jangan lagi di fase air, butuh istirahat total buat ngumpulin energi lagi? Dimanapun fase Anda sekarang, ingat satu hal, itu bukan titik akhir. Itu cuma satu bagian dari sebuah siklus yang indah yang akan terus bergerak.